Dalam kisah-kisah perang gerilya di Aceh untuk mengusir penjajah kolonial Belanda, senjata tajam untuk bertempur jarak dekat seperti pedang, kelewang, dan rencong hampir tak terpisahkan. Kelewang hampir tak bisa dibedakan dengan pedang. Senjata ini juga disebut pedang panjang khas Aceh, mirip golok dan pedang Turki dengan bagian ujungnya yang sedikit lebih besar dari bagian pangkalnya. Kelewang tak memakai sarung. Pejuang Aceh biasanya menyelipkan di balik tali atau kain pengikat pinggang. Sejarah penggunaan kelewang saat invasi Belanda ke Aceh banyak tertulis. Salah satunya dalam cerita perang jarak dekat di kawasan Blang Bintang, Aceh Besar. Seorang perwira Belanda, Letnan Schumacher, menyaksikan langsung peristiwa itu. Senapan, kelewang, dan rencong menjadi senjata andalan orang Aceh saat menyerang. Korban dari kedua pihak muncul. Kelewang pejuang Aceh telah membuat Letnan Luske cacat seumur hidup. Schumacher dalam cerita-cerita dari Aceh menulis, berawal dari suatu pagi 29 Juni 1882 dari benteng di Tungkup, keluar satu detasemen dengan kekuatan 2 ofisir dan 70 serdadu. Serdadu-serdadu bersenjata itu harus menjaga 200 kuli Cina yang bekerja membuka jalan dari Tungkup hingga ke kawasan Blang Bintang. Sejak jalan itu mulai dikerjakan, setiap hari ada saja penyerangan terhadap pekerja dan serdadu Belanda. Karena itu, satu detasemen pasukan Belanda melakukan patroli. Pembukaan jalan oleh kuli Cina sudah sampai ke Cerang. Selanjutnya akan diteruskan sampai ke pasar kampung itu hingga ke kampung Bung Cala, tempat sering berkumpulnya pejuang Aceh dari kelompok Tengku Nyak Hasan. Letnan Evers yang memimpin pasukan Haustropp ditugaskan untuk melakukan pengamanan berlapis dengan 3 kelompok. Di muka jalan ada pasukan Verhoeven yang dipimpin oleh Letnan II Luske. Di belakang pasukan itu, kuli bekerja dan diawasi secara ketat oleh para mandor. Di kiri kanan, serdadu-serdadu Belanda melakukan patroli hilir mudik. Sampai tiba setengah jam pekerja dimulai. Tiba-tiba patroli sebelah kiri ditembaki oleh pejuang Aceh dari pinggir kampung. Letnan Luske memerintahkan pasukannya untuk bersembunyi dan merapat. Satu tembakan dari pejuang Aceh mengenai lengan kiri Letnan Luske, kemudian tembakan lainnya mengenai lengan kanannya. Ia tetap berdiri dan terus memberi aba-aba kepada pasukannya. Namun tembakan ketiga mengenai paha. Ia terjatuh. Pasukan Aceh terus maju. Melihat itu, serdadu kompani Belanda dari barisan Haustropp datang membantu Letnan Luske. Begitu juga dengan Letnan Evers yang bertindak sebagai komandan. Melihat Letnan Luske rebah ditembak pejuang Aceh, ia berlari untuk menyelamatkannya dan membawa ke belakang pasukan. Pejuang-pejuang Aceh terus maju dan semakin banyak jumlahnya. Melihat itu, para serdadu Belanda ketakutan. Para ofisir mencoba meyakinkan mereka untuk bertahan dan membalas tembakan. Tetapi karena para kuli Cina yang terus berteriak minta tolong dan lari kucar-kacir, serdadu-serdadu juga ikut melarikan diri.
Kepanikan terus melanda pasukan Belanda. Letnan Lutske yang terluka 3 tembakan semakin lemah. Ia banyak kehilangan darah, tapi terus mencoba berjalan ke belakang pasukan untuk menyelamatkan diri. Tapi ia tertinggal di belakang, semua pasukannya sudah lari. Letnan Lutske ditangkap pejuang Aceh. Kepalanya dihantam 2 kali dengan kelewang. Dia memakai helm membuat kepalanya tidak terluka. Ia jatuh di sebelah kiri jalan, menyandarkan badannya di pagar berduri. Ia tak dipedulikan lagi. Pejuang Aceh terus mengejar para serdadu kompeni dan kuli Cina yang lari dari kancah perang itu. Petaka benar-benar melanda Letnan Lutske. Badannya dibacok berkali-kali dengan kelewang. Ia mencoba meraih pistol, tapi kedua tangannya yang sudah kena tembak tak mampu digerakkan lagi. Melihat usaha Letnan Lutske untuk meraih pistol itu, seorang pejuang Aceh membacok tangannya. Kisah tragis Letnan Lutske, hidup cacat berbekas luka bacok kelewang Aceh. Kuburan penulis dikisahkan Letnan Sumajor di Komplek Kerkhoff Pecut Banda. Tentang peristiwa itu, Letnan Sumajor menulis, orang Aceh tidak berhenti pukul dan bacok letnan itu. 3 luka terkena tembak, 23 luka dari kelewang. Begini rupanya orang Aceh kasih tinggal dia. Letnan Lutske dibiarkan tergeletak begitu saja. Orang Aceh sengaja tidak membunuhnya hingga mati. Mereka lebih suka meninggalkan korbannya dalam keadaan sekarat untuk memberi contoh kepada para serdadu Belanda agar mentalnya jatuh. Selanjutnya, selama 11 bulan, Letnan Lutske dirawat di Benteng Tungkup, dan selama 3 bulan pertama, ia tak sadarkan diri. Tubuhnya yang dibalut perban menjadi perhatian prajurit Belanda seisi benteng. Banyak mereka yang menangis. Setelah 11 bulan perawatan di sana, Letnan Lutske dikirim ke Belanda untuk menjalani perawatan dengan lebih baik. Setelah 2 tahun, ia sudah bisa berjalan kembali, meskipun harus memakai tongkat. Trauma dari kelewang Aceh tak pernah hilang dari benaknya.